winaya itu diatur gitu. Jadi inilah penerjemahan dari Asewana Cak Balanang Pandita Nanca Sewana. Ya, jadi bergaul, jangan bergaul dengan orang bodoh dan bergaul dengan orang bijaksana. Nah, seperti itu. Nah, ini ada istilah dalam biku pun laji dan alaji gitu. Ya, laji itu sendiri, laji itu sendiri terjemahannya ya sesuatu yang tidak respect winaya, ya unrespect kalau nggak salah sih. Nanti bantu cek dulu ya. Nah, karena ini sekali laji. Ya, bisa dibilang di sini yang bisa menyebabkan rasa malu. Ya, rasa malunya kenapa? Karena mungkin karena melakukan pelanggaran yang sudah memalukan, ya, laji. Nah, dibilang gitu. Sesuatu yang memalukan. Memalukan ini kalau para biku dalam konteks biku itu apa? Para biku yang banyak melakukan pelanggaran. Nah, itu dibilang alaji, laji dan alaji, laji biku, gitu ya. Atau bisa juga laji biku itu biku yang malu untuk melakukan pelanggaran. Ya, alaji itu yang biku yang tidak punya malu. Ya, terbalik dari penjelasan Bante. Jadi laji itu dia malu, malu karena melakukan pelanggaran atau malu kalau untuk melakukan pelanggaran, dan alaji ini yang tidak malu melakukan pelanggaran. Ya, Bante ralat di sini ya. Ya. Jadi seperti hiri otapa, hiri malu melakukan kejahatan dan otapa takut atas kejahatan, akibat dari kejahatan itu sendiri. Hiri. Nah, jadi hiri sama laji ini sama kira-kira ya. Malu, ada punya rasa malu untuk melakukan pelanggaran. Nah, yang alaji berarti dia tidak memiliki rasa malu. Nah, begitu kita tahu bahwa biku ini tidak malu atau tidak segan-segan untuk melakukan pelanggaran, jadi dibilang alaji biku. Ya, kadang kan ada istilah seperti ini dan umat awam pun ada yang menyetujui. Ya, zaman dulu mungkin bikunya mungkin apa namanya banyak kapianya, atau zaman dulu nggak banyak kebutuhan mungkin ya. Sekarang bikunya susah punya kapia, jadi ya, atau nggak banyak kebutuhan, jadi bikunya boleh misalnya menerima uang misalnya gitu misalnya. Jadi di situ dari sisi umat awam dan dari sisi biku sendiri membenarkan bahwa biku boleh terima uang, karena kalau enggak bikunya repot kalau kemana-mana seperti itu. Nah, jadi mereka membenarkan itu, dan ketika mereka terima uang itu pun misalnya atau melakukan pelanggaran, mereka nggak malu untuk menerimanya, untuk melakukannya. Nah, itu dibilang alaji. Ya, apapun pelanggarannya gitu. Dan ketika biku tersebut yang sudah tidak malu untuk melakukan pelanggaran yang dibilang alaji biku itu, dia bisa mempengaruhi, atau biku-biku yang baik, biku-biku yang laji, itu ketika dia bergaul dengan biku alaji itu, ya secara langsung atau tidak langsung bisa dianggap sebagai terkontaminasi dengan alaji biku itu sendiri. Apalagi kalau dia sudah ya memberikan barang atau memberikan bantuan atau juga yang lain-lainnya, bergaul, bersosialisasi. Nah, itu. Ini juga yang akhirnya komunitas biku itu sendiri harus memilih pada akhirnya. Kita hanya memilih yang untuk yang biku-biku yang baik-baik saja gitu. Ini pada akhirnya ada pernyataan seperti itu. Dan ini jelas sekali ada pot palinya gitu ya. Kalau
Paul Shadow sendiri mengangkat isu ini, gitu. Ketika seorang laji biku ya bergaul atau bahkan memberikan sesuatu kepada alaji biku, maka ya biku ini bisa dianggap ya terkena atau bagian dari alaji biku sendiri, gitu. Nah, kalau kita sudah tahu, artinya di sini kita sudah tahu jelas-jelas bahwa biku ini ya tidak punya malu, seperti itu. Nah, kalau memang kita masih belum jelas informasinya, ya nggak ada masalah. Tapi kalau jelas-jelas dia misalnya ya terima uang di depan kita atau melakukan pelanggaran-pelanggaran yang lain dengan suka hati gitu, nah itu dibilang apologi. Kira-kira itu ya balik lagi terjemahan dari Asewana Cabalana Panditan Mencasewana. Dan kita pun ya jadi repot bisa dikatakan karena dengan kondisi seperti ini ya kita juga akhirnya nggak tahu mana lagi biku dan alaji biku pada akhirnya. Nah, itu. Untuk mengetahuinya ya Anda harus dekat dengan biku itu sendiri, mengetahuinya dengan baik ya, mengamatinya, akhirnya Anda ngerti oh biku ini ternyata baik, oh biku ini ternyata tidak baik gitu, oh seperti ini seperti itu gitu ya. Ya, asal berdasarkan apa kenyataan ya, objektivitas penilaian itu nggak akan bisa dihindari karena kita melihat, mendengar dan merasakan langsung misalnya gitu kan. Tapi penilaian itu tidak dengan muatan yang menghina atau merendahkan atau negatif gitu. Kalau penilaiannya yang wajar-wajar saja dan kita bisa menjaga istilahnya norma-norma etika dan kebaikan kita, positive thinking kita ya rasanya yang oke, masih karena itu nggak bisa dihindari. Ini yang harus kita pelajari dengan baik. Dalam rangka apa Anda menegurnya? Ya, kalau dari sisi apa namanya ada satu sutra, ya siapa yang ikut siapa, ya istilahnya nih. Ya, orang yang punya moralitas yang lebih tinggi, ya itu yang harusnya didengar. Orang yang punya keyakinan yang tinggi itu yang harusnya didengar, orang yang punya kebijaksanaan yang tinggi itu yang harusnya didengar ya. Nah, itu ada di dalam Sutta Sewita Sutta. Ya, jadi yang misalnya yang keyakinannya rendah yang harus ikut mendengar yang keyakinannya lebih tinggi, yang silanya lebih rendah yang harus ikut silanya yang lebih tinggi. Yang kebijaksanaan yang lebih rendah harus ikut kebijaksanaan yang lebih tinggi. Begitu juga ya harus mendengarkan yang punya sada yang lebih tinggi, harus mendengarkan yang punya moralitas yang lebih tinggi, harus mendengarkan yang lebih tinggi. Nah, ini diatur, artinya Buddha menjelaskan itu. Nah, tinggal bagaimana posisi kita sebagai Anda misalnya sebagai umat awam gitu. Apakah Anda punya kapasitas itu? Dari sisi moralitas ya Anda juga mau dibilang jauh gitu kan. Makanya kadang karena mungkin ya karena kedekatan biku dengan umat awam itu sendiri pada akhirnya ya apa namanya merasa lain gitu persepsinya ya kira ya seperti biasa saja seperti teman atau yang lain. Nah, istilah Bante siapa ikut siapa nih gitu. Bante pernah ada case juga ya Bante angkat apa namanya suta ini Sewita Basuta kalau nggak salah. Nah dari situ Bante jelaskan dan akhirnya ada juga siapa yang ikut siapa ini gitu kan, siapa yang ikut siapa, terus akhirnya ada dibalikin lagi kalau gitu sampai sejauh mana kita harus bisa berbantahan gitu atau berargumen apa semua omongan biku itu harus kita dengar. Aduh, ini yang akhirnya
yang bagaimana gitu kan. Nah, kalau dari sisi Suta itu ya, ya mau dibilang ya ketika Anda misalnya minta pendapat biku atau bagaimana, ya itu yang harus dijalankan karena Anda yang meminta atau bagaimana gitu kan. Jangan apalagi kalau misalnya bantenya sudah kasih begini-begini ya, Anda nggak bagus Bante, gini-gini nggak cocok. Kadang ada kondisi yang seperti itu yang akhirnya karena dia nggak suka atau bagaimana, nah tidak dijalankan. Nah, balik lagi kalau balik lagi, ya siapa yang ikut siapa? Apakah bantenya harus ikut umat awam atau bantenya harus diatur-atur umat awam? Nah ini kadang, tapi kadang pun biku ada pertimbangan tertentu sampai akhirnya kita harus fleksibel melihat kondisi umat awam. Itu pun kadang itu kita ambil dengan pertimbangan ya mungkin ya kita kasihan atau bagaimana. Nah, itu ada kondisi seperti itu. Ya sudahlah, kitanya aja yang sabar ya di awal. Tapi belakangan ya mungkin si umat awamnya ini nggak sadar. Akhirnya terus saja menuntut atau bagaimana gitu. Keenakan jadi semuanya ya terkesannya mengatur jadinya. Ya, nah, seperti itu. Jelas-jelas. Ya, jadi ya usahakan kalau memang Anda dekat dengan bantenya, misalnya ya Anda bisa kasih masukan ya kalau memang bisa ya oke, kalau enggak ya sebaiknya ya diam saja atau bagaimana. Ya, Ingrid ini juga buat yang lain ya, biar jelas ininya ya. Karena banyak referensi dari suta-suta itu sendiri.